Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Kemarin kita sudah bicara tentang resolusinya untuk pemerintah daerah, pemerintah desa. Sekarang saya mau masuk ke SDM-nya pemerintah, ya. Teman-teman saya sebagai analis kebijakan, ya, karena kebetulan saya juga bertugas di Badan Strategi Kebijakan. Ini juga membina terkait dengan analis kebijakan. Nah, teman-teman juga kemarin sudah saya mintakan ya edaran terkait dengan jumlah analis kebijakan, itu sekaligus juga melakukan pemetaan berapa jumlahnya, berapa kebutuhan, dan berapa yang memang tepat di tempat yang ditugaskan. Right man in the right place, ya. Karena memang kali ini saya akan membahas terkait dengan peran analis kebijakan sebagai penentu kualitas kebijakan pemerintah. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya mohon teman-teman sekalian share, like, and subscribe YouTube saya supaya ilmu saya, supaya informasi ini bisa bermanfaat ke semua lapisan teman-teman di pemerintah daerah. Dan jika ingin bahan materinya, teman-teman boleh WA saya, itu ada nomornya. Cuma dengan syarat teman-teman harus men-share video saya minimal ke 10 orang. Nanti saya kasih materinya, ya. Kita sama-sama win-win solution, ya. Baik teman-teman sekalian, saya pengen, ya, kita kadang sebagai analis kebijakannya sendiri atau sebagai pimpinan dari analis kebijakan itu tidak tahu atau belum tahu siapakah analis kebijakan, ya. Analis kebijakan yaitu adalah jabatan fungsional ASN, ya, ini bisa P3K, bisa juga PNS, yang tugasnya adalah menganalisis dan memberikan rekomendasi. Jadi bukan palu gada, ya. Apa lu mau gua ada gitu, ya. Semuanya karena ketika saya pindah di mengurusi SDM dan organisasi, saya tanya ini analis kebijakan ini spesialisasinya apa? Oh, dia bisa apa aja, Bu. Maksudnya gimana ini mah bisa apa aja gitu, ya. Palu gadakah gitu kan, apa lu mau gua ada gitu, ya. Dia bisa pindah ke sana kemari, Bu, karena dia memang iya itu tadi, dia bisa apa aja gitu, ya. Kalau keuangan dia hanya bisa di keuangan, perencanaan dia hanya di perencanaan, statistisi dia hanya statistisi. Tapi kalau kebijakan dia bisa kemana aja, Bu. Memang betul, bisa kemana saja, bisa ke OPD mana saja, bisa ke unit kerja mana saja. Tapi tugasnya itu ngapain di sana, ya? Yaitu melakukan analisis dan memberikan rekomendasi dengan berbasis data, bukti, kajian ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan di organisasi maupun di unit kerjanya. Nah, di sini juga ada ikatannya yang paling keren ini, anjak ini, ya. Analis kebijakan ini ada ikatan analis kebijakan. Untuk yang lain jabatan fungsional belum ada atau mungkin juga belum maksimal ikatannya gitu, ya. Perkumpulannya gitu, ya. Kalau anjak ini sudah mature, ya, yang diketuai oleh LAN, kemudian juga pengurusnya ada dari Kemenpan dan PKN, termasuk juga Kemendagri, ya. Jadi kalau anjak mau bergabung jadi perkumpulan IAKI gitu, ya, ini bisa. Oke. Selanjutnya dasar hukumnya ini ada Undang-Undang 20 tentang ASN, ya. Kemudian Permenpan RB 13, ya, Permenpan RB 1, ya, kemudian peraturan BKN, ya, ini dasar hukumnya. Nah, teman-teman sekalian, memang jabatan fungsional saat ini mulai dilihat dari kebutuhan. Jadi tidak hanya penyetaraan tapi juga kebutuhan, karena
khawatirnya ini akan menjadi pengangguran terselubung karena analis kebijakan ini banyak yang tidak paham apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Karena tadi bilangnya palu gada gitu ya. Pokoknya dari setarain, dia nungguin nanti apa tugasnya dari pimpinan. Padahal ketika kita menjadi fungsional, kita harus jemput bola. Tidak mesti harus kita menunggu perintah karena kita tidak terstruktur. Namanya bukan struktural. Kalau terstruktur, kita itu komando ya terstruktur. Tapi kita adalah teamwork. Maka kita kalau sebagai koordinator, misalnya Bapak Ibu koordinator, pembuat kajian ya, pengelolaan atau analisis potensi pendapatan daerah ya. Oleh sebab itu tidak usah dikomando, Bapak Ibu sudah tahu timelinenya, Bapak Ibu silahkan buat kegiatannya, tugasnya. Oleh sebab itu kedepannya memang untuk di penilaian si kerja itu tidak lagi ditulis tapi berdasarkan memang potensi atau mungkin target dari kinerjanya ya, beda dengan yang dulu. Nah ini si kerja buat Kemendagri ya, karena saya tadi ngomongnya analis kebijakan pemerintah ini bisa pusat bisa daerah ya, pusat pun bisa Kemendagri bisa yang lain. Ini, jadi saya bilang ini untuk yang Kemendagri untuk si kerja. Mungkin teman-teman di pemerintah daerah juga punya aplikasi untuk menghitung TPP ya atau menghitung kinerja, ini bisa disesuaikan. Oke, teman-teman sekalian. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini pembinaan analis kebijakan ini harus ditunjuk ya. Menurut Kemenpan menurut SE LAN ya tentang penunjukan pejabat teknik kebijakan dalam negeri harus ditunjuk unit pembina baik internal maupun pemerintah daerah ya, karena memang yang memahami terkait dengan kebijakan yang namanya juga Badan Strategi Kebijakan itu adalah BSKDN, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Jadi silakan berkoordinasi terkait pembinaan pelaksanaan. Kalau untuk jenjang karir ya, kemudian jumlah dan lain-lain, ini bisa ke Otda atau ke Biro SDM Kemendagri ya. Tapi ini terkait dengan pembinaannya ya, bagaimana melakukan analisis ya, kajian, strategi, rekomendasi. Ini boleh koordinasi dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Nah kemudian di pemerintah daerah juga silahkan ya, kalau untuk kepegawaiannya mungkin ke BPSDM gitu ya, atau mungkin BKDSDM ya ya, BKPSDM ya, BKPSDM. Kemudian mungkin secara organisasinya ke atau terkait dengan ABK dan lain-lainnya ke Ortala silakan. Tapi terkait pembinaannya ini bisa ke Bapelitbang atau ke Baperida, Brida silahkan ya, buat saja. Atau mungkin mau semuanya di Ortala atau di BKPSDM terserah ya. Yang jelas kalau untuk pembinaan baik tugas fungsi untuk di Kemendagri ya itu adanya di Badan Strategi Kebijakan. Tapi kalau untuk jenjang karir dan lain-lain, teman-teman bisa berkoordinasi dengan otonomi daerah terkait dengan perangkat daerah ya. Untuk kebijakan di lingkungan pemerintah daerah ini berkedudukan pada OPD ya. Anjak ini bisa berada di kedudukannya di OPD atau unit yang mempunyai tugas untuk menganalisis perumusan kebijakan. Jadi boleh di satu tempat. Jadi tergantung kebijakan di pemerintah daerah Bapak Ibu sekalian. Kalau di pemerintah daerah, karena memang tugas dari analis kebijakan ini ya bisa di mana saja ya. OPD yang memang mengeluarkan kebijakan seperti Bapenda, Dispenda itu perlu anjak. BPKAD, Bapeda itu perlu anjak ya. Setda perlu anjak ya. Silakan yang memang mengeluarkan regulasi itu silakan ada anjak. Mengeluarkan rekomendasi kebijakan itu silakan ada anjak. Ya, jadi bukan palu gada semuanya ditempatkan ada terus habis itu bengong, gitu ya. Kalau memang di situ ada, ya memang harus ada, tapi tidak begitu banyak, boleh. Jadi pemetaan potensi ini tolong teman-teman Ortala ya, pemetaan right man in the right place-nya harus tepat. Apa yang dibutuhkan oleh suatu OPD untuk
teman-teman daerah ya. Nah, kemudian untuk teman-teman di UKE ini juga perlu dicek ya kebutuhan terkait dengan analis kebijakan. Jangan sampai terjadi pengangguran terselubung ya. Mereka nungguin apa ya, ini tugasin sama sama pimpinan seperti itu ya. No, analis kebijakan itu memang harus lebih aktif ya, teman-teman. Nah, di sini kami melihat di Kemendagri ada sekitar 387, kayaknya lebih deh ya. Kemarin ada yang lulus juga ya untuk Anjak, mungkin sudah hampir 400 lebih ya. Kemudian dari provinsi ada 1.600. Ya, ini kami sampling ya, karena belum semua daerah yang kemarin ngirimin ya. Kemudian dari kota ada 1.654 dan kabupaten 4.178 pegawai ya. Nah, ini kami lihat ya 2024-2025 ya. Ini kurang lebih sebesar segini ya data analis kebijakannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, apa sih tusinya analis kebijakan? Analis kebijakan ini tidak hanya menyusun naskah ya, kerjanya jadinya akhirnya yang di Bapelitbang atau di Brida ini kayak preset gitu ya. Tapi sebagai penggerak transformasi dan cara berpikir kebijakan yang dilandasi untuk manfaat yang lebih optimal bagi publik dan tidak semata keuntungan bagi si pengambil kebijakan tersebut. Jadi si analis kebijakan itu adalah orang independen yang memang bisa memberikan rekomendasi, memberikan telaahan, ya, memberikan advice kepada pimpinan, kepada rekan-rekannya ketika membuat kebijakan. Ya. Malah kalau bisa analis kebijakan ini adalah orang-orang yang ketika ada sesuatu seperti telan staff dan lain-lain, mereka yang memang membuatkan. Ya, Anjak ini memang manusia setengah dewa karena mereka harus tahu, harus paham beberapa regulasi dan bagaimana cara menganalisisnya. Juga metode-metode analisis, metode-metode strategis yang ratusan itu ya. Jangan hanya pakai SWOT. Kalau bisa pakai Fishbone, pakai Porter, pakai RBV, KPI segala macam, itu teman-teman di Anjak harus paham. Bu, nggak bisa, nggak ngerti pakai AI, minta ajarin nama AI, bisa ya, pakai Google bagaimana caranya, bisa ya. Nah, tugas dari analis kebijakan adalah memastikan setiap kebijakan itu lahir atau keluar dari institusi mereka, baik OPD maupun UKE, tidak saja berdasarkan insting ya, tapi juga melalui logika kebijakan yang sistematis, terukur dan berbasis data ya. Lalu yang kedua, melakukan analisis isu dan permasalahan kebijakan. Hal yang pertama ya ketika Bapak Ibu bekerja adalah analisis isu yang ada. Jadi tadi saya katakan jangan menunggu pimpinan yang menyuruh. Tapi ketika Bapak Ibu melihat suatu isu, angkatlah. Contoh, ketika Bapak Ibu banyak berinteraksi dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, atau di media massa ya, terkait mungkin dengan KDKMP, pelaksanaannya, MBG, atau program-program PSN yang lain, atau terkait dengan bencana, terkait dengan yang lain-lain. Jadi isu-isu itu tidak usah disuruh, Bapak Ibu angkat, stunting dan lain-lain. Berikan analisisnya, cari strateginya untuk mendapatkan solusi, lalu berikan rekomendasi. Menyusun policy brief dan rekomendasi kebijakan, melakukan evaluasi kebijakan ya. Jadi kebijakan itu tidak hanya Bapak Ibu rekomendasikan, tapi ketika kebijakan keluar lalu berdampak, itulah Bapak Ibu memberikan advice
Nah, kedepannya kami di Kemendagri itu akan membuat seperti kuesioner ya. Misalnya kami mengeluarkan suatu regulasi ya, mungkin SE terkait dengan BTT untuk membantu atau BTT untuk melaksanakan bencana ya, misal saja ya. Nah, kemudian kita akan telaah apakah memang regulasi itu tepat guna dan memang bisa dilaksanakan, atau beberapa regulasi lain seperti terkait dengan Kopdes, KDKMP ya, Kopdes dan Merah Putih ya, KDKMP. Ini apakah regulasinya sudah bisa diimplementasikan, implementatifkah regulasi itu ya. Kemudian kita berikan masukan itu berdasarkan strategi. Makanya tadi saya katakan teman-teman di analis kebijakan itu harus paham analisis dan metode strategi untuk mendapatkan solusi. Nah, fungsi-fungsi dari analis kebijakan ini sebagai penerjemah data ya, penerjemah data. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan data APBD, anggaran sekian, pendapatan sekian, belanjanya sekian, TKD sekian, itu bagaimana? Jadi bukan hanya bentuk angka itu bercerita, ada naratif. Kalau kita memberikan rekomendasi, itu harus sebagai penerjemah dari data itu. Bukan sekedar anggarannya sebesar 10 miliar, realisasinya 2 miliar. Tapi apa yang menjadi yang 2 miliar ini apa? Apakah berdasarkan hanya sekedar menghabiskan anggaran, ataukah ada yang memang tujuan sudah tercapai? Ya, lalu ceritakan. Ketika tidak sesuai, Bapak Ibu berikan rekomendasi. Ya. Yang kedua, melakukan penilaian kelayakan ya berbagai opsi kebijakan. Makanya tadi saya katakan sekali lagi teman-teman harus bisa analisis, bisa strategi. Jadi Bapak Ibu berikan strategi, pakai strategi A begini hasilnya. Pakai strategi B ini hasilnya. C ini hasilnya. Ntar ke depan ya, teman-teman ya, kita bikin pelatihan. Kita bikin pelatihan bagaimana menganalisis, bagaimana memilih strategi, dan bagaimana kita bisa menemukan solusi dari suatu isu. Ya, nanti kita bisa by Zoom atau by YouTube, atau teman-teman mau hadir langsung ke Badan Strategi Kebijakan, monggo silakan. Ya, depan ini DPA belum keluar, DIPA belum keluar. Tapi yang jelas nanti kalau sudah ya, karena kami kan juga akan mengundang beberapa narasumber ya untuk membina ya, untuk mendidik ya Bapak Ibu bagaimana sih memilih analisis dan kebijakannya gitu ya. Kemudian menjaga kualitas dari proses kebijakan agar tetap objektif dan fokus pada dampak serta meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut. Ya. Jadi proses kebijakan ini akan menjadi penentu ya dari kinerja dari suatu organisasi. Ini jangan nggak kaleng-kaleng ini ya. Think tank orang-orang tank itu apa ya, tempat yang besar gitu ya. Think itu berpikir, jadi tempat orang-orang berpikir. Bapak Ibu adalah konsultan. Nah, ketika Bapak Ibu biasa melaksanakan kegiatan di OPD-nya, di unit kerjanya di UKE, itu biasa jadi konsultan. Di luar side jobnya konsultan, Bapak itu konsultan. Ketika Bapak Ibu sudah tidak menjabat pun gitu ya, misalnya Bapak Ibu struktural tapi punya jabatan fungsional juga gitu ya, itu bisa lanjut lagi sebagai tenaga ahli misalnya ya. Oleh sebab itu peran analis kebijakan itu sangat strategis. Mereka adalah garda terdepan untuk menganalisis masalah, merumuskan alternatif, solusi, dan rekomendasi secara sistematis berbasis bukti. Ya, based on evidence. Ya, oke. Nah, langkah-langkah dari tugas analis kebijakan itu yang pertama,
menganalisis permasalahan kebijakan berdasarkan tadi isu-isu ya, keadaan atau mungkin penugasan. Ya, jadi tidak mesti juga penugasan, tapi Bapak Ibu bisa melihat, oh ini keadaan terkait MBG, oh terkait dengan pilkades, pilkada dan lain-lain. Bapak Ibu silahkan tulis. Ya, kalau memang dipakai oleh pimpinan, ini akan menjadi data. Ya. Kemarin saya luar biasa sekali membaca itu dari teman-teman di Provinsi Jawa Barat terkait dengan sekolah militer ya, yang barak kemarin itu. Jadi rame di media, wah ini nggak ada tidak berdasar gitu ya kurikulumnya, kemudian pelaksanaannya tiba-tiba aja ujuk-ujuk gitu ya, kalau orang Betawi bilangnya ya. Tidak, teman-teman sekalian ya, ini sudah dipikirkan bagaimana cara melaksanakannya ya. Ada dianalisis dulu berapa orang yang akan melaksanakan, dari umur berapa, apa kebutuhannya, apa permasalahannya, lalu diberikan strateginya bagaimana, rekomendasinya bagaimana, siapa-siapa yang akan membantu, di mana akan dilaksanakan pembinaan tersebut. Itu ada, teman-teman. Jadi kuat ketika kita melaksanakan suatu kegiatan based on evidence ya. Itu ketika diserang pun dampak dari kegagalannya itu minim, karena sudah dimitigasi oleh analisis dan strategi ya. Kok bisa cepat? Karena memang pakai kajian cepat. Boleh teman-teman tanya ya, boleh studi banding nih ke teman-teman Provinsi Jawa Barat. Hello Provinsi Jawa Barat ya. Nah, selanjutnya setelah menganalisis lalu dilakukan cara ya, atau dicarikan cara, dipilihkan strategi ya, strategi kebijakan untuk menghasilkan solusi. Nah, oleh sebab itu kalau pakai strategi kebijakan itu beberapa strategi kebijakan. Atau kalau memang teman-teman sudah biasa ya, pakailah yang memang sesuai. Tanya sama AI, kalau untuk kasus ini sebaiknya strateginya yang dipilihkan apa, karena strategi itu banyak banget ya. Jangan sampai salah. Pakai analisisnya pakai apa ya teman-teman. Pakai AI-nya yang agak mahal sedikit ya, yang sudah generasi 5 ya, jangan pakai generasi 4 yang free. Kurang keren itu ya, kan bisa sama-sama gitu pakai ChatGPT-nya yang untuk, tapi memang jadi kacau sih kalau misalnya rame-rame makainya ya, memang harus pribadi. Kalaupun mau pakai yang kolektif, pilih dari pilihan pembayaran cost-nya itu, pilih yang untuk kelompok, jangan yang individu. Kalau yang individu dia nanti ada teman-teman Bapak Ibu ikutan juga di situ, si ChatGPT-nya kebingungan. Ini usernya siapa ya? Bapak A kok tiba-tiba cerita B, karena dia menganalisis sekali sifat kita Bapak Ibu. AI itu, ChatGPT itu ya, atau apapun yang Bapak Ibu pakai di AI itu, dia akan menganalisis majikannya. Ya, ketika majikannya banyak dan dia tidak diberitahu bahwa majikannya banyak, dia bingung tuh. Ya, oleh sebab itu kalau bayar ya, coba pakai pilih yang untuk kelompok ya. Selanjutnya setelah dapat solusi, maka kita berikan rekomendasi, policy advice ya, policy advice atau rekomendasi untuk bisa menghasilkan kebijakan dalam bentuk policy brief ya, atau mungkin SE, atau mungkin Permendagri ya, Perda, Pergub dan lain-lain. Nah, setelah itu kalau memang dilanjutkan untuk penyusunan regulasinya, ini teman-teman sebagai analis kebijakan boleh menjadi pendukung substansi dalam perumusan kebijakan itu ya.
Jadi tim penyusun boleh, tidak pun tidak apa-apa. Hanya memberi masukan boleh juga. Sebaiknya memang mereka ikut. Karena apa? Ketika mereka yang memberikan rekomendasi A, B, C, D. Tiba-tiba ketika melakukan penyusunan regulasinya tidak dilibatkan, ini ada yang miss gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, tadi saya katakan ketika regulasi itu keluar, maka analis kebijakan ini juga melihat atau mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan dari regulasi tersebut. Jadi yang namanya trial error itu memang benar-benar bisa kita lihat, jangan error dulu baru di trial gitu ya. Jadi setelah kita mencoba kelihatan errornya baru kita bisa perbaiki ya. Nah, ketika ada regulasi keluar, kita evaluasi implementatifkah. Kalau tidak implementatif, maka kita harus menganalisis lagi apa sih yang kurang, apa sih yang salah gitu ya. Seperti itu. Itu tugas Bapak Ibu sebagai analis kebijakan. Jadi jangan ada lagi kata dari pimpinan, oh itu mah cuma pengangguran terselubung gitu ya. Oh itu mas palu gada, semua OPD bisa, semua unit kerja bisa gitu ya. No, Bapak Ibu sekarang sudah paham, Bapak Ibu adalah konsultan. Oke? Apa hasil karya analis kebijakan? Analis kebijakan itu bisa membuat naskah akademik. Coba, ngapain bayar bikin orang bikin naskah akademik? Bapak Ibu bisa. Itu tuh analis kebijakan, diberdayakan teman-teman. Suruh bikin naskah akademik, apalagi sekarang efisiensi masih pakai konsultan. Ya boleh-boleh saja mereka sebagai tim, tapi tenaga ahlinya itu Bapak Ibu ya. Buat rancangan undang-undang, RPP, rancangan kebijakan ya, referensi, pedoman, modul, Bapak Ibu yang buat. Kan tadi saya katakan Bapak Ibu itu konsultan. Lalu buat Lanstaf, ketika ada kebijakan Bapak Ibu menolaknya atau teman Bapak Ibu mau menolaknya, Bapak Ibu bisa tahu berdasarkan regulasi ini, maka ini begini, itu begitu. Jadi tidak saling terjerumus antara Bapak Ibu sebagai pejabat atau teman Bapak Ibu sebagai pejabat struktural dengan kepala daerah atau dengan kepala OPD-nya atau dengan kepala unit kerjanya. Dan sebagai pimpinan harus bijak ketika diberikan telaahan, rekomendasi. Ini jangan cuma atau ada ketidaksenangan, oh kok saya dikritik gitu ya. Bukan dikritik, Bapak Ibu itu diselamatkan. Kemudian karya tulis ilmiah, ada artikel, makalah, jurnal. Kalau memang Bapak Ibu suka menulis, silakan ya. Jadilah analis kebijakan yang qualified ya. Dan biasanya kalau Bapak Ibu biasa gitu ya menjadi konsultan di pemerintah daerah Bapak Ibu, itu biasanya juga konsultan swasta suka ngajak Bapak Ibu tuh ya. Lalu penugasan analis kebijakan ini berdasarkan dari rencana kerja unitnya atau OPD-nya atau organisasinya ya. Tugaskan dipetakan oleh Ortalah, siapa membutuhkan di mana ya, mungkin di Bapenda itu ada 3 misalnya, di BPKAD itu ada 3, di Bapeda ada 5 misalnya ya. Nah, kalau untuk di kesehatan mungkin ada 1 cukup ya, di perhubungan mungkin 2 cukup. Nah itu pemetaan dan ditugaskan sesuai dengan rencana kegiatan selama ya mungkin RPJM-nya ya, program kegiatannya itu bisa dilihat ya. Penugasan ini bersifat individu ya, bisa juga dalam bentuk tim atau SK tim ya. Kalau dia di dalam satu komponennya itu cukup dengan surat tugas, tapi kalau lintas komponen, lintas unit, lintas OPD itu butuh SK tim ya.
penugasan tambahan atas permintaan dari pimpinan atau ada kondisi strategis tertentu, kita bikin SK tim lagi, ada keadaan isu tertentu, kajian cepat dan lain-lain ya. Penugasan dibuktikan dengan surat tugas atau perintah tertulis dari atasan. Lalu penilaian kinerja dan penetapan angka kreditnya seperti apa ya? Penilaian kinerja ini berdasarkan sasaran dari kinerja pegawai dan rencana dari kerja unit atau organisasi Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan si kerja atau mungkin aplikasi di tempat Bapak Ibu yang menghitung terkait dengan tunjangan kinerja atau TPP itu harus kedepannya harus berbasis dari sasaran kinerjanya. Jadi tidak ada lagi dikatakan anjak itu atau analis kebijakan itu jadi pengangguran terselubung, karena dia harus punya step-step atau punya timeline untuk kerjaan dia selama 1 tahun itu ngapain aja. Ada berapa SK tim, ada berapa surat tugas, ada berapa program yang menjadi output dari tugasnya ya. Nah, kemudian dikomunikasikan dalam bentuk bukti kerja. Ya. Bukti kerjanya apa? Apakah policy brief, apakah rekomendasi, transtaff, jawab surat, ya. Dokumentasi itu dituangkan dalam daftar usulan penetapan angka kredit, ya, nanti diperhitungkan juga, ya, selain dari untuk si kerja, ini juga untuk penetapan angka kredit. Lalu dinilai sesuai dengan ketentuan di instansi pembinanya Bapak Ibu ya. Lalu dilakukan pemantauan dan evaluasi atas tugas si analis kebijakan ini yang dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratamanya ya, jadi oleh kepala OPD atau direktur atau kapus atau asisten deputi ya. Pemantauan ini bisa didelegasikan kepada pejabat administrator atau kepada eselon 3-nya ya. Dilakukan secara berkala, bisa triwulan, semesteran ya. Kemudian hasil pemantauan itu menjadi dasar apabila ada yang harus diperbaiki, itu menjadi rekomendasi perbaikan kinerja si analis kebijakan. Lalu pembinaan karirnya ini meliputi pengangkatan, kenaikan jenjang, dan pengangkatan kembali dalam jabatannya apabila misalnya berpindah ya, kemudian kembali lagi menjadi fungsional atau pindah fungsi, maka bisa lakukan pengangkatan kembali. Dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi jabatan dan capaian kinerjanya, dipertimbangkan kebutuhan organisasi dan ketersediaan formasi. Makanya tadi saya katakan tolong dipetakan formasi untuk unit kerja atau organisasi Bapak Ibu sekalian. Lalu bertujuan menjamin profesionalisme dan keberlanjutan karir analis kebijakan tersebut. Lalu manajemen talenta untuk anjak ya, kita lihat jenjang karirnya dari mulai pertama, muda, madya sampai utama. Nah, bagaimana manajemen talentanya? Dilakukan pemetaan baik secara kompetensi dan potensi ya, apakah memang perlu ya menaikkan seseorang untuk menjadi madya atau utama atau muda. Dilihat dari talent poolnya, dari penugasan strategisnya, apakah memang dibutuhkan ya sampai level madya. Kalau memang belum, jangan dilepas untuk uji kom. Ini jangan berondongan gitu ya, semua diuji komkan gitu. Akhirnya kan jadinya kebanyakan tidak ada formasinya ya. Suksesi kepemimpinan juga berbasis talenta ya. Selanjutnya kita ya, isu yang terkait penugasan itu yang Bapak Ibu analisis. Kalau saya sebagai pemapar, saya akan menganalisis Bapak Ibu sekalian, apa sih yang terjadi tentang di tugasnya si analis kebijakan. Kita pakai SWOT aja ya, yang gampang ya. Oke. Dari strengths-nya ya, ini untuk anjak ini berbasis keahlian dan analis ilmiah, mendukung keputusan strategis, memiliki dasar hukum dan standar kompetensi jabatan yang jelas sebagai jabatan fungsional ASN, berperan sebagai penghubung
penghubung data analisis dan kebijakan dari siklus perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kebijakannya. Kemudian dari sisi peluang, ya, ada agenda reformasi birokrasi serta penguatan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kebutuhan kebijakan berbasis data atau evidence based policy, penguatan dari sisi SPBE, SAKIP, RB, tematik yang menuntut analisis kebijakan. Nah, tuh kerjaan banyak banget ini si analis kebijakan. Jangan jadi pengangguran terselubung ya. Untuk mendukung SPBE, SAKIP, RB itu aja udah banyak banget kerjaan. Belum lagi untuk memberikan rekomendasi gitu ya untuk kebijakan, itu banyak sekali. Ya. Kemudian kompleksitas isu pembangunan daerah ya yang membutuhkan analisis mendalam seperti tadi potensi pendapatan ya, pemanfaatan aset, itu bagaimana analisisnya. Malah sampai ke BUMD itu analisis rencana kerja, rencana bisnis, itu silahkan. Pokoknya ada kata analisis, strategis, kebijakan, udah kerjaannya si anjak lah gitu ya. Tapi dari sisi kelemahan ya, keahlian dan hasil analisis dari si analis kebijakan ini belum optimal dimanfaatkan oleh organisasi atau unit kerjanya. Makanya akhirnya jadi males gitu ya, nggak dipakai juga. Udah nggak usah males, pokoknya kerjain aja. Pakai nggak dipakai, yang penting kita sudah menuangkan ide, kita sudah memberikan rekomendasi ya, silakan. Kan tidak mesti pimpinan harus memakai nasihat kita, istilahnya gitu ya. Oke. Yang jelas Bapak Ibu terus mengasah cara Bapak Ibu menganalisis dan cara Bapak Ibu melakukan strategi sebagai solusinya. Ya. Literasi kebijakan belum rata, dominasi analis kebijakan non analitis, sekedar penyetaraan jabatan. Jadi rata-rata bukan orang yang memang paham analitis ya, karena dia ada di situ dan kebetulan ada perampingan organisasi dan disuruhnya jadi anjak. Nah, ini tidak punya keahlian sebagai analitis dijadikan anjak. Ini juga termasuk kelemahan ya. Yang terakhir, posisi analis kebijakan belum terintegrasi dalam rangkaian keputusan. Jadi kadang-kadang bikin SE, bikin Permendagri itu tidak melibatkan anjak. Ya. Jadi tidak ada ketika ditanya, "Kenapa sih?" Ya, contoh nih. Kenapa sih jabatan kepala desa 8 tahun? Apa alasannya? Gak ada yang bisa jawab karena gak dianalisis. Lalu ketika ditanya kenapa ya ada peningkatan terkait dengan jumlah pegawai misalnya atau kebutuhan jabatan fungsional, nggak bisa jawab juga, nggak ada analisisnya. Kenapa berubah jadi fungsional? Nggak ada analisisnya juga. Itu aturannya, Bu. Berapa jumlah P3K segala macam itu bisa dianalisis. Jadi kita itu tidak pemborosan juga gitu loh ya. Ketika menetapkan sesuatu tidak efektif, pasti jadinya tidak efisien juga. Nah, ini butuhnya orang-orang yang bisa menganalisis. Keren banget nih tugasnya. Keren Bapak Ibu. Jangan jadi anjak kaleng-kaleng. Nggak ada kerjaan di kantor, jadi konsultan di luar. Dan nggak perlu keluar dari ruangan. Bisa pakai AI, bisa pakai komputer, email, segala macam bisa. Kerja itu bisa dari jarak jauh. Lalu dari sisi ancaman, ada resistensi perubahan. Apaan sih? Masa mau bikin Permendagri, mau bikin PP ada rekomendasi? Lah, naskah akademik emangnya apaan?
Bikin PP, bikin perda tuh ada ada naskah akademiknya. Itu analisis. Mau bikin RPJM, RKP itu ada asumsi makro, ademik. Yuk, kemana aja? Jadi bukan cuma policy brief, no. Rekomendasi itu ya tadi dasar kenapa ente keluarin regulasi, kenapa ente keluarin kebijakan, supaya apa? Ketika dilaksanakan oleh masyarakat atau pemerintah daerah atau pemerintah desa itu implementatif, jangan jadi regulasi mandul. Oke? Nah, kemudian keputusan ini kadang bernuansa politis atau pakai insting gitu ya. Bukan pakai analisis. Ayo, saya jarang sekali baca rekomendasi itu. Mana analisis, pakai analisis apa? Alatnya apa? Toolsnya apa? Analisisnya pakai apa? SWOT kah? RBV kah? Porter kah? Atau yang lain-lain ya? Untuk organisasi mungkin sengi atau apa gitu ya. Jadi memang teman-teman yang menjadi anjak udah namanya analis, ya pasti harus bisa analisis. Oke. Kemudian ego sektoral dari OPD ya. Silo mindset, ini tugas gue. Ini tugas kelompok gue. Yang lain nggak boleh tahu masalah regulasi, ditutupin gitu ya. Nggak boleh ada yang ngasih masukan. Nah ini jadi kelemahan nih ya, jadi ancaman malah, bukan kelemahan lagi ya. Kemudian tekanan waktu, kadang kelamaan kita membuat analisisnya, makanya harus ada strategi cepat atau kajian cepat. Nah ini yang keren tadi saya katakan, yang untuk sekolah atau pembinaan barak ya, untuk anak-anak muda itu pakai kajian cepat itu ya. Jadi mau dilaksanakan itu langsung sekian waktu, sekian hari kalau nggak salah ya. Jadi itu menjadi panduan ketika melaksanakan kebijakan tersebut. Keren. Jangan ditanya kenapa ada kebijakan ini, nggak tahu, nggak paham. Oke. Nah, dari analisis tadi kita pakai strategi, karena pakai SWOT, analisisnya kita pakai strateginya pakai TOWS ya, agak gede nih. Oke. Strategi SO-nya dari strength dengan opportunity ya. Ini menempatkan analis kebijakan sebagai aktor kunci dalam siklus kebijakan daerah. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi guna mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya mengintegrasikan produk analisis kebijakan ini menjadi dokumen ya, untuk menyusun ya RPJMD, Renstra, Sakip, RB, tematik. Aduh banyak banget loh kerjaannya anjak nih. Memperkuat peran analis kebijakan dalam kebijakan berbasis data atau evidence based policy ya, dengan memanfaatkan SPBE, sistem data pemerintah daerah. Jadi SIPD itu dianalisis ya, udah bener efisien dan efektif nggak belanjanya, sudah memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nggak, apa hanya sekedar belanja aparatur doang gitu ya. Menugaskan analis kebijakan pada isu strategis dan kompleksitas pembangunan daerah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih kontekstual dan berdampak. Dari kekuatan dan ancaman ya, ST-nya, melembagakan kewajiban analis kebijakan sebagai prasyarat dalam pengambilan keputusan strategis, menyediakan analisis kebijakan lebih quick policy analysis, tadi kajian cepat ya, jangan lama-lama. Kalau lama-lama mah keburu basi, orang udah keburu pengen cepet-cepet bikin SE, lagi ada musibah ya, Bapak Ibu masih menyusun administrasinya gitu ya. Nah ini tolong juga administrasi untuk pemberian rekomendasi itu jangan lama-lama, kelamaan nanti malah basi ya, sedangkan regulasinya diminta cepat.
membuat naskah akademik dan lain-lain juga ya. Memperkuat komunikasi kebijakan, analis kebijakan kepada pimpinan, terutama kepada pimpinan daerah, agar rekomendasi analisis itu relevan dalam konteks politik dan waktu. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu tenaga ahli, nggak perlu tenaga staf khusus ya. Bapak Ibu lah staf khusus sebagai penganalisis. Ini kalau analis kebijakan diberdayakan benar-benar, Bapak Ibu mengefisienkan biaya untuk meng-hire konsultan, naskah akademik ya, kemudian bikin perkada, rekomendasi, semua dibikinin analis kebijakan, itu mengurangi sekali biaya untuk pembuatan rekomendasi regulasi maupun regulasinya ya. Lalu mendorong peran analis kebijakan sebagai fasilitator lintas OPD ya, supaya mengurangi ego sektoral atau silo mindset ya. Jadi benar-benar si analis kebijakan ini bisa melihat program kegiatan, misalnya stunting. Jadi dia bisa memetakan stunting ini tugas untuk penyuluhan, misalnya ini adanya penyuluhan ibu dan anak, ini adanya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Untuk pemberian gizi atau penyuluhan secara kesehatan itu ada di Dinas Kesehatan ya. Edukasi untuk anaknya ada di Dinas Pendidikan. Jadi tidak tumpang tindih yang namanya biaya atau anggaran untuk satu kegiatan nasional ya. Ini kan kadang-kadang ya itu lagi beli timbangan, alat ukur gitu ya, ngasih kacang hijau, semua ngasih kacang hijau, sampai pemerintah desa pun posyandu ngasihnya kacang hijau sama. Tapi kalau dengan dibuat analisis kebijakan, dia akan bisa membagi tugas siapa mengerjakan apa. Dan tidak ada silo juga gitu ya. Ini kan kerjaan gue, lu nggak boleh ngerjain. Stunting nih tugasnya BKKBN aja, stunting ini tugasnya Dinkes aja. No. Ya. Karena berkali-kali saya bilang bahwa organisasi itu adalah tubuh, jadi harus saling mendukung. Selanjutnya dari strategi WO-nya, weakness dan opportunity-nya, meningkatkan literasi kepada pimpinan agar menggunakan hasil analisis kebijakan ini secara optimal untuk pengambilan keputusan. Ya, kadang-kadang nggak, ya tadi harus pakai konsultan, harus pakai tenaga khusus ya. Apain? Mahal biayanya. Apalagi sekarang udah nggak boleh ya pakai anjak. Menata posisi analis kebijakan dalam struktur organisasi Pemda, di perencanaan, di kebijakan, evaluasi agar terintegrasi dalam rantai keputusan. Ya, naruh mereka ini harus right man in the right place. Teman-teman di BKPSDM, di BKD, di Ortala, tolong mengembangkan kompetensi analis kebijakan berbasis prioritas daerah selaras dengan agenda reformasi birokrasi dan tuntutan evidence based policy. Dan selanjutnya menerapkan manajemen talenta analisis kebijakan lintas OPD untuk memastikan penugasan pada program strategis daerah ya. Jadi visi misi kepala daerah, kemudian program dari kepala daerah, dan juga mungkin pokir-pokir juga termasuk ya. Ini benar-benar dianalisis, benar-benar dipetakan oleh anjak. Jadi nggak tiap tahun RKPD berubah-berubah gitu ya. Harus sesuai dengan RPJMD-nya, ada kesesuaian. Lalu dari weakness dan threat-nya ya, dari ini yang agak berat ya, dari kelemahan dan ancamannya, yaitu strateginya adalah menyusun regulasi internal di Pemda tentang pemanfaatan analisis kebijakan ini dalam proses kebijakan. Jadi benar-benar mereka itu tadi seperti saya jelaskan, tugas dan fungsinya, pembagian tugasnya apa saja, itu boleh dibuatkan dalam bentuk surat tugas, surat SE atau SK gitu ya.
menetapkan standar minimum kualitas dan format output dari si analis kebijakan. Jadi ada formatnya untuk standar ya, outputnya dia apa. Jadi ada capaian untuk mencegah analisis itu bersifat formalitas aja, karena tadi banyak yang cuma penyetaraan. Memang benar-benar think tank, benar-benar orang pinter ini, konsultan Anda ya. Menerapkan sistem pendampingan mentoring analis kebijakan secara berjenjang ya. Jadi si analis ini ia makin tinggi itu sebagai pembinanya, sebagai mentor ya. Dia mentoring si muda gitu ya. Dan pertama mentornya muda dan seterusnya gitu ya. Membangun mekanisme koordinasi lintas OPD agar analisis kebijakan tidak terlambat oleh kepentingan sektor. Terakhir, apa sih dampak strategis pemberdayaan analis kebijakan di pemerintah daerah? Sebenarnya tidak hanya analis kebijakan ya. Nanti mungkin ke depan saya juga akan memberikan konten ya, tidak hanya jabatan fungsional anjak ini saja, tapi juga mungkin jabatan fungsional yang mungkin mayoritas seperti perencanaan, SDM, keuangan daerah ya, keuangan daerah dan pusat dan daerah gitu ya. Nah, ya kebetulan juga saya pernah di bagian-bagian tersebut, jadi bisa menjelaskan apa sih sebenarnya tugas dan fungsinya. Kemudian juga selama ini kan kita ada panduan pedoman pengelolaan keuangan daerah misalnya, atau pedoman pengelolaan perencanaan dan pembangunan daerah. Tapi tidak ada panduan atau pedoman untuk pengelola keuangan daerah, pengelola perencana daerah gitu ya, nggak ada. Jadi hanya objek tapi tidak subjek. Begitu juga dengan analis kebijakan. Jadi analis kebijakan bukan hanya nanti ada panduan cara pembuat policy brief, tapi juga cara merekomendasi dan mengevaluasi apa yang menjadi tugas. Ya, oke, kembali lagi ke analis kebijakan. Yang pertama adalah mensinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Yang kedua, mensinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD. Jadi sinkron antar RPJM, RKP maupun APBD. APBD-nya beda lagi gitu ya. Saya kadang-kadang pusing dulu kalau lagi mengevaluasi APBD ya, anggaran tuh. Ini nggak nyambung gitu, jaka sembung terbang melayang. Nggak nyambung sayang. Kemudian kualitas kebijakan daerah jadi meningkat kalau seandainya tadi ada analisis, strategi, solusi, rekomendasi, evaluasi ya. Pengambilan keputusan lebih rasional, efektivitas program dan anggaran meningkat ya. Kinerja dari OPD atau dari unit kerja itu lebih terukur dan akuntabel. Birokrasi lebih adaptif dan inovatif ya, karena tadi berdasarkan anggaran, berdasarkan analisis ya. Jadi nanti ke depannya seperti saya katakan bahwa analis kebijakan adalah konsultan ya. Nanti kalau ada waktu saya akan jelasin cara buat naskah akademika atau mungkin policy brief udah ada kok ininya kontennya ya, lahan staf atau yang lain-lain nanti kalau ada waktu ya. Kalau misalnya mau manggil saya lebih baik lagi sih. Ya, tadi saya katakan bahwa sekali lagi teman-teman sekalian, kalau sudah reformasi birokrasi itu bukan nunggu atasan nyuruh. Makanya kita fungsional nih. Tapi lebih ke inisiatif. Masa kalah dengan AI generasi 5 ya? Generasi 5 aja sudah mulai bisa inisiatif tuh. Dulu saya kalau ngomelin anak buah, staff, kamu tuh kayak robot, apa-apa disuruh gitu ya. Padahal ini kan sesuatu yang rutin gitu ya. Sekarang saya udah nggak mau ngomong lagi. Kenapa? Pinteran robot gitu ya. Robot lebih ada inisiatifnya. Ini apalagi nih, ya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.